Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Nia berlari, tidak peduli merasakan perih di kakinya. Sepatu hak tinggi terpaksa dia lepas karena menghambat larinya. Dua orang terus mengejar, bahkan hampir saja mereka bisa menangkap Nia. Nia hampir tidak bisa bernafas, dadanya naik turun. Entah apa yang terjadi kalau sampai mereka berhasil menangkap Nia. Nia terus berlari. Jalan di depannya semakin sepi, dan dua orang itu terus mengejar. Nia hanya melihat sebuah rumah tua yang penuh dengan tumbuhan liar. Pikirannya hanya ada dua, masuk dan menemui entah apa makhluk yang ada di sana, atau kembali dengan resiko tertangkap dua orang iblis yang berwujud manusia. Nia tidak punya pilihan selain terus melangkah maju dan menerobos masuk melalui celah rerumputan liar. Dia bahkan tidak bisa merasakan lagi apa yang terjadi dengan kakinya. Hanya ada satu pikiran Nia, yaitu menyelamatkan diri. Tolong, tolong. Entah apa yang membuat para remaja tanggung tiba-tiba berlari tunggang langgang. Setelah mereka berhahaha dan membuat video di depan sebuah rumah. Rumah itu adalah sebuah bangunan yang kelihatan banyak pepohonan tumbuh menutupi halaman depannya. Pohon merambat juga memenuhi bagian tembok depan yang menambah kesan seram. Tidak ada yang tahu pasti kapan rumah itu ditinggalkan pemiliknya. Ada sebuah kisah kalau konon rumah itu adalah rumah orang yang sangat kaya. Karena sengketa, anak-anaknya saling memperebutkan. Akhirnya rumah itu ditinggalkan kosong. Karena kalau ada yang menempati, maka pihak yang lain tidak terima, begitu sebaliknya. Anak-anak sedang uji nyali, membuat video di depan rumah itu, hanya untuk bahan lucu-lucuan. Tapi akhirnya mereka lari tunggang langgang, entah apa yang dilihatnya. Nia menyandarkan bahunya sebentar, karena sangat lelah. Bekerja di toko kosmetik seharian mewajibkannya untuk terus berdiri. Belum lagi harus warawiri membawakan barang yang dipesan pelanggan ke kasir. Apa kamu sudah siap, Nia? Tanya Wida, sahabatnya yang juga berada satu toko dengan Nia. Bedanya pada merek produk yang mereka jual. Toko tutup pada pukul 9 malam. Banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Tapi beberapa toko mulai tutup satu persatu. Nia memandang sepatu hak lumayan tinggi yang seharian dipakainya. Sebagai penjual, ia harus mempresentasikan produk yang ditawarkan sebaik mungkin. Mungkin juga memperhatikan penampilan secantik mungkin. Nia tidak punya pilihan lain karena itu adalah satu-satunya pekerjaan yang menjanjikan ketika hanya memegang ijazah SMA. Nia melepas sepatunya dan menukarnya dengan sandal jepit murahan yang lebih nyaman dipakai. Baiklah, ayo. Nia terpaksa berboncengan dengan Wida karena keadaan dia yang masih belum mampu untuk membeli kendaraan sendiri. Terlebih sekarang dia harus membantu perekonomian keluarga karena penghasilan ayahnya tidak seberapa. Nia dan Wida memecah keheningan malam dengan suara motornya. Maaf ya Nia, sepertinya aku hanya bisa mengantarkan kamu sampai sini. Soalnya mamaku minta dibeliin obat. Masuk angin katanya, jadi aku harus buru-buru. Wida menghentikan motornya di jalan besar. Biasanya dia akan masuk sampai depan rumah Nia. Oke, gak apa-apa kok. Makasih ya, udah dikasih tumpangan. Alah kamu, kayak sama siapa aja. Ya sudah, aku pergi dulu ya.
Nia berjalan pelan karena dia harus berjalan kaki lumayan jauh masuk ke sebuah jalan yang lebih kecil untuk sampai rumahnya. Nia bisa melewati sebuah rumah yang sangat besar dan terkenal angker apabila ingin cepat sampai ke rumahnya. Dia terpaksa melewati jalan tersebut karena merupakan jalan alternatif yang membuat rumahnya semakin dekat. Tolong, tolong! Para pemuda tanggung lari tunggang langgang, menyenggol Nia. Mereka berteriak seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Nia sedikit merinding karena rumah yang akan dia lewati terkenal dengan rumah angker. Tapi ada beberapa orang yang mendekati rumah itu dengan tujuan yang macam-macam. Tapi mereka akhirnya kapok, entah apa yang terjadi setelah itu. Tapi mereka tidak ada yang berani, walaupun hanya sekedar mendekat. Cerita simpang siur mengenai rumah itu semakin berkembang. Ada yang mengatakan rumah itu dihuni oleh makhluk halus. Ada juga yang pernah mendengar suara-suara aneh yang ada di sana. Spekulasi tentang keberadaan penghuni rumah itu santer terdengar, tapi tidak ada satu berita pun yang benar-benar ada buktinya. Mereka hanya mendapati informasi berdasarkan katanya. Pengalaman ini itu, tapi tidak ada yang berani mendekati, bahkan masuk ke rumah itu. Pencuri rumput pun enggan untuk sekedar singgah. Nia bergidik ngeri ketika harus berjalan sendiri, ketika melintasi di depannya. Suasana malam yang semakin dingin membuat suasana semakin mencekam. Rumah itu sangat besar, dengan pekarangan yang sangat luas. Jadi mustahil bagi Nia untuk segera berlalu dari sana. Nia hanya berjalan perlahan mengikuti jalan aspal yang hampir rusak. Rumah Nia hanya beberapa meter dari rumah itu, sehingga dia nekat melewati jalan itu agar segera bisa melepas penat dan melepaskan lelah setelah seharian bekerja. Nia berpapasan dengan beberapa anak yang tadi berlari sekencang-kencangnya sambil meracau tidak jelas. Dia heran dengan apa yang terjadi di depan, tapi dia mengurungkan niatnya untuk bertanya. Nia harus segera pulang ke rumah. Dia juga merasa sangat lapar. Dia hanya mengingat akan senyum lucu dari adik kecilnya, juga sambutan. Nia tetap terus mempercepat langkahnya. Namun seperti tidak ada habisnya pekarangan rumah itu. Nia berpikir positif, semoga saja apa yang dikatakan orang-orang tentang rumah itu tidak selamanya benar. Semoga saja Nia bisa sampai ke rumah dengan selamat. Malam semakin pekat, suara bocah yang tadi berusaha uji nyali tidak terdengar lagi. Angin berembus semakin kencang. Hanya suara malam yang mengiringi langkah Nia. Jalan semakin gelap gulita karena menurut warga sekitar sudah beberapa kali diberi penerangan. Namun anehnya, semua lampu tiba-tiba saja tidak mau menyala. Bahkan sudah ada petugas yang ahli sekalipun. Akhirnya penduduk membiarkan begitu saja jalan gelap di depan rumah angker. Mereka memilih jalan memutar. Dengan berjalan kaki hampir setengah jam, membuat Nia bergidik. Dia sudah terlalu capek untuk berjalan lebih jauh lagi. Nia terus mempercepat langkahnya dan fokus dengan jalan di depannya. Lampu sedikit terlihat di kejauhan. Nia berjalan dengan sedikit berlari, berharap dia bisa segera keluar dari situasi ini. Berjalan malam-malam sendirian bagi seorang wanita muda bukan hal yang nyaman. Sekalipun Nia menanamkan dalam dirinya bahwa tidak ada yang akan terjadi. Nia berlari karena dia juga sedikit merasakan aura yang tidak enak. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding dengan cepat. Nia berusaha tidak menoleh ketika dia merasakan ada angin dingin berhembus di belakang tubuhnya. Nia berusaha mengabaikannya, akan tetapi Nia, suara semakin mendekat. Nia merasa merinding, tapi dia sudah tidak punya tenaga untuk berlari. Semuanya terlalu gelap dan dia terlalu lelah. Nia mendengarkan dengan seksama. Apa benar ada yang menyebut namanya?
bahkan di hari yang sangat sepi. "Nia, kok kamu diam saja dipanggil?" Kali ini suara itu semakin meninggi dan disertai dengan tepukan di pundak. Nia sangat terkejut dan beristighfar. Dia melihat sosok laki-laki yang berdiri di depannya. Bapak ngagetin Nia saja." Walaupun gelap, Nia masih sangat ingat bagaimana postur tubuh ayahnya dan juga bau badan ayahnya. "Kamu kenapa? Kok jalan kaki sendirian? Wida mana?" "Wida ada urusan, Pak. Jadi Nia diturunkan di jalan tadi." "Oh iya, Bapak kenapa masih di sini? Bukannya Bapak sudah pulang dari tadi?" "Iya, Bapak khawatir sama kamu. Kok kamu belum pulang?" Nia bersyukur punya ayah yang luar biasa, walaupun dia hanya sebagai tukang parkir. "Oh, ayo segera pulang. Nia sudah lapar ya." Nia mengikuti langkah ayahnya, pulang ke rumah. Rumah kecil yang sebagian masih menggunakan triplek, tapi merupakan rumah ternyaman bagi Nia. Keluarga kecil itu sangat bahagia dan mensyukuri apa yang ada, walaupun terkadang tidak cukup. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu Nia menyambut keduanya. Adik Nia yang baru beberapa bulan tampak tidur pulas, sehingga sang ibu mampu menyiapkan menu sederhana berupa mie instan kuah dan telur dadar. "Ayo masuk." Ibunya Nia menyambut anak dan suaminya dengan hangat. Mereka kemudian masuk. Aroma harum sudah mengetuk indera penciuman dan juga menggelitik perut, apalagi seharian belum terisi. "Nia ganti baju dulu ya, Bu." Nia masuk ke kamarnya. Belum sempat ayah Nia menyendok nasi, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Mereka seperti sengaja menunggu agar semuanya berkumpul di rumah. "Bapak Suseno, mohon buka pintunya." Terdengar suara memanggil nama ayah Nia dari luar. Ayahnya Nia menaruh piring yang akan dia isi dengan nasi, tapi urung, karena mendengar gedoran pintu semakin kencang. Nia mengintip dari balik kamar, sedangkan ibu kembali ke kamar dan berusaha membuat bayi mereka tidak terbangun. "Iya, ada apa, Pak?" Ayah Nia membuka pintu dan melihat dua orang yang sangat tidak bersahabat. Mereka memandang ayah Nia dengan tatapan sangat tajam. "Ini sudah jatuh tempo, waktunya kamu membayar hutang plus bunganya kepada kami." "Maaf, Pak, belum ada. Nanti kalau ada pasti saya bayar." Ayah Nia bergetar karena memang penghasilan parkir tidak menentu, tergantung sepi atau ramainya toko yang dia jaga. "Kami sudah banyak mentolerir kalian. Kalau tidak segera membayar, kami akan obrak-abrik rumah ini." "Tapi saya benar-benar belum ada uangnya, Pak." "Kami sudah sangat bersabar. Ini sudah beberapa bulan, Bapak janji." Nia mendengar suara isak tangis ibunya di sebelah kamarnya. Dia tahu mungkin sekarang pun jahitan bekas operasinya masih nyeri. Memang Nia tidak menyangka mempunyai adik lagi, bahkan setelah dirinya lulus SMA. Entah apa yang terjadi, mengharuskan ibunya melakukan tindakan operasi sesar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bapak yang semula hanya mempersiapkan biaya untuk ke bidan, mengharuskannya memiliki pinjaman dalam jumlah yang lumayan besar. Sudah tidak ada yang bisa dijual ataupun digadaikan. Ayah terpaksa meminjamnya kepada seseorang, walaupun bunganya lumayan tinggi. Pak Haji Muhid, dia terkenal suka menolong orang lain. Bahkan berapapun orang meminjam, dia meminjamkannya tanpa ada jaminan sekalipun. Orang-orang sekitar sudah mengenalnya. Ayah yang sebenarnya orang yang tidak mau berhutang, akhirnya terpaksa karena keadaan sangat mendesak. Nia mengambil tabungannya yang tidak seberapa. Memang baru 2 bulan dia bekerja setelah lulus sekolah. Gajinya pun masih sangat rendah, hanya cukup sedikit membantu ibunya dan juga membelikan bahan bakar untuk motor Wida karena dia harus menebeng. Nia mengambil uang di tumpukan bajunya, hanya 5 lembar uang merah yang dia kumpulkan sangat hati-hati.
Untungnya ada beberapa orang yang meminta Nia membelikan sesuatu dan mengupah Nia seikhlasnya. Kadang mereka tidak mau menerima kembalian ketika Nia menyerahkan barang titipannya. "Lepaskan bapak saya, ini saya akan mencicil utangnya." Nia memberanikan diri keluar kamar membawa seluruh tabungannya. Mereka melepaskan kerah baju milik ayah Nia. "Ini saya akan mencicil sebisa saya." Nia memberikan uang itu kepada salah satu dari mereka. "Kamu pikir segini cukup untuk membayar hutang ayah kamu, hah? Hutang ayah kamu sekarang mencapai 12 juta, berikut bunganya, tahu?" Dia dengan beringas menyambar uang itu. "Nia, kamu harus masuk biar bapak yang membayar hutang-hutang bapak. Kamu tidak usah ikut campur, Nia." "Tidak, Pak. Nia tidak suka cara mereka memperlakukan bapak." Nia membantu ayahnya berdiri. "Kamu tahu kenapa Haji Muhid mau memberikan hutang kepada bapak kamu? Padahal dia tahu kalian miskin," ucap salah satu dari mereka. Entah dari mana julukan Haji itu. Padahal tidak ada sama sekali yang mencerminkan dirinya. Walaupun dia kelihatan ramah di depan semua orang dan dia suka menikah. Orang-orang tidak ada yang tahu bagaimana dia sebenarnya di belakang dan juga berapa banyak orang yang ada di belakangnya. "Kami pasti akan bisa melunasinya, jadi aku harap kalian pergi dari sini." Nia sedikit emosi, tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap dua orang laki-laki kekar di hadapannya. "Kamu berani juga, anak cantik, tapi sepertinya waktu kamu menikmati kebebasan kamu sudah berakhir dan kamu harus ikut kami menemui Haji Muhid. Sepertinya dia tertarik untuk menjadikan kamu salah satu istrinya," ucap salah satu dari mereka. "Tidak, aku tidak sudi menikah dengan serigala berbulu domba seperti dia. Kalian harus pergi dari sini atau aku akan teriak." Nia tahu bahwa kekuatannya tidak sepadan, tapi dia harus berusaha menyelamatkan dirinya dan keluarganya. "Sudah, kamu ikut kami sekarang." Mereka menyeret Nia. Nia berusaha memberontak tapi tidak berhasil. Mereka terlalu kuat. Akhirnya mereka membawa Nia diiringi tangis menyayat dari kedua orang tua Nia. Nia hanya pasrah, namun di dalam hatinya dia harus mencari cara untuk meloloskan diri. Beruntung salah satu dari mereka melepaskan Nia untuk mengikat tali sepatunya. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi Nia. Nia menendang laki-laki satunya dengan sekuat tenaga, kemudian berlari. Nia berlari tidak peduli merasakan perih di kakinya. Sepatu hak tinggi terpaksa dia lepas karena menghambat larinya. Dua orang terus mengejar, bahkan hampir saja mereka bisa menangkap Nia. Nia hampir tidak bisa bernafas, dadanya naik turun. Entah apa yang terjadi kalau sampai mereka berhasil menangkap Nia. Nia terus berlari, jalan di depannya semakin sepi, dan dua orang itu terus mengejar. Nia hanya melihat sebuah rumah tua yang penuh dengan tumbuhan liar. Pikirannya hanya ada dua, masuk dan menemui entah apa makhluk yang ada di sana, atau kembali dengan resiko tertangkap dua orang iblis yang berwujud manusia. Nia tidak punya pilihan selain terus melangkah maju dan menerobos masuk melalui celah rumputan liar. Dia bahkan tidak bisa merasakan lagi apa yang terjadi dengan kakinya. Hanya ada satu pikiran Nia, yaitu menyelamatkan diri. Nia terus berlari. Dia tidak menghiraukan perih dan sakit ketika dedaunan menyentuh kakinya. Dia menerobos kegelapan malam dan tidak ada jalan satu-satunya selain masuk ke pekarangan rumah itu. Orang yang mengejar Nia semakin mendekat. Dia langsung melompati pagar. Dia berharap semak belukar dapat menyamarkan tubuhnya. Nia menahan rasa sakit dan gatal ketika rumput yang sangat tinggi dan juga ranting-ranting yang keras menggores lengannya. Dia mengintip dari balik dedaunan. Apakah dua orang itu sudah pergi atau belum? Kemana perginya dia? Dia mendengar sayup-sayup. Salah satu dari mereka berkata, "Sial, cepat sekali larinya." Orang yang satu lagi juga kesal dibuatnya.
Bagaimana kalau kita kembali, kita lapor si bos kalau kita belum bisa mendapatkannya? Ucap salah seorang dari mereka. Apa? Apa kamu sudah tidak waras? Si bos pasti akan menghajar kita habis-habisan. Ayo kita cari lagi. Ucap salah satu dari mereka kembali. Nia tidak berani bergerak, bahkan dia tidak berani bernafas karena takut mereka akan menemukannya. Beruntung di kejauhan terdengar suara kucing yang bergerak. Mungkin dia ada di sana. Mereka kemudian berlari menuju ke sumber suara dan pergi. Nia bisa sedikit bernafas lega karena mereka sudah menjauh. Nia bisa keluar, tapi sebelum dia melangkah lebih jauh, dia tak sengaja menginjak tanah yang ditutup dengan dedaunan dan terperosok ke dalam sebuah lubang. Tolong! Nia sudah tidak merasakan sakit di tubuhnya. Aneh, dia merasa sangat ringan dan tidur sangat nyenyak di atas sebuah kasur yang empuk. Di mana aku? Apakah aku sedang bermimpi? Nia mencium bau harum spray di bawahnya. Dia merasa indera penciumannya masih baik. Nia merasa seperti berada di dimensi lain. Karena selama ini Nia belum pernah melihat tempat seperti ini. Nia merasakan sekarang dia seperti berada di tempat yang sangat asing. Nia berdiri sekarang, dia memakai dress putih yang pas di badannya. Dia juga melihat beberapa luka sepertinya telah diobati. Dia teringat bahwa terakhir kali dia sedang dikejar penagih hutang dan terperosok ke dalam sebuah lubang. Apa mungkin aku sudah meninggal? Nia berpikir hal yang aneh dan mulai menangis. Bagaimana dengan orang tuaku? Dia terus bertanya kepada dirinya. Dia melihat sebuah meja rias kayu dengan hiasan dan ukiran yang sangat indah. Dia melihat pantulan wajahnya di cermin. Aneh, dia bahkan belum pernah memakai gaun cantik seperti itu sebelumnya. Gaun ini pas berada di bawah lutut kakinya yang jenjang. Dia menyeka air mata dan memutar. Apa aku dilahirkan lagi jadi orang lain? Nia mencubit pipinya, tapi dia merasa sakit. Dia melihat sekelilingnya. Sebuah tempat tidur dengan spray berwarna putih, juga korden dengan warna senada. Bahkan tidak ada hal lain yang bisa dia lihat, cuma tembok yang bercat putih bersih. Nia hanya bisa memeluk lutut dan dia merasa lemas. Di manakah aku? Bagaimana aku bisa kembali? Dia kaget saat suara pintu berderit, tanda ada orang yang akan masuk. Maaf Tuan, kami menemukannya pingsan di pekarangan rumah kita. Seseorang memakai topeng menyeramkan membawa Nia ke suatu tempat. Orang yang dipanggil Tuan juga menutupi mukanya dengan topeng yang mengerikan. Baiklah, pindahkan dia ke kamar dan suruh asisten merawatnya. Ucap orang yang dipanggil Tuan. Baik Tuan. Dua orang itu membawa tandu yang dia gunakan untuk membawa Nia saat pingsan. Nia dipindahkan ke sebuah kamar dan sang asisten wanita yang bertugas mengurusnya. Dua orang laki-laki itu kembali ke ruangan yang di situ ada orang yang dipanggil Tuan. Tapi bagaimana kalau dia siuman Tuan? Bagaimana kalau dia tahu tentang kita? Kembali ke pekerjaan kalian masing-masing. Aku yang akan mencari cara untuk menanganinya. Baik Tuan. Dua orang itu keluar dari sebuah ruangan yang dilengkapi dengan komputer yang langsung terhubung dengan CCTV yang berada di semua penjuru, baik di dalam maupun di sekitar lokasi rumah itu. Dia melihat dan memperbesar sebuah video beberapa jam sebelumnya. Bahkan dia bisa menyaksikan bagaimana seorang gadis dikejar oleh dua orang yang menyeramkan. Dia juga memperbesar wajah gadis itu dan memperhatikannya. Sepertinya dia punya nyali yang sangat besar. Dia mengangguk dan melihat apa yang terjadi di layar monitor. Suara ketukan pintu terdengar dari luar, membuyarkan kegiatannya. Masuk. Dia melongokkan kepalanya dan melihat seorang asisten wanita masuk.
Wanita setengah baya yang menggunakan setelan seragam yang sangat rapi. Dia bertugas sebagai asisten rumah tangga. Saya sudah merawat dia, Tuan. Sepertinya dia baik-baik saja. Hanya ada beberapa luka gores di tubuhnya. Baiklah, terima kasih. Siapkan makanan untuknya. Kalau saja dia sudah siuman. Baik, Tuan. Laki-laki itu kembali menatap layar di depannya, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati pekarangan rumahnya. Wanita yang menjadi seorang asisten rumah tangga membawa semangkok sup hangat beserta nasi dan lauk. Dia sudah kelihatan berumur, tapi wajahnya yang putih bersih disertai sebuah lipstik merah merona yang dia kenakan masih membuat wajahnya tampak segar. Wanita itu langsung membuka pintu kamar yang ditempati oleh Nia. Nia bahkan sejenak takjub melihatnya, dan dia mengusap air mata yang basah di pipinya. Wanita itu dengan tenang menaruh nampan berisi makanan di sebuah meja kecil putih yang berada tepat di samping tempat tidur Nia. Bi, saya di mana, Bi? Apakah saya sudah meninggal? Bibi, siapa, Bi? Nia langsung menghambur ke wanita itu. Wanita itu tersenyum melihat Nia. Kamu masih hidup dan kamu berada tidak jauh dari rumah kamu. Makanlah, akan tidak enak kalau menjadi dingin. Ucap wanita itu langsung meninggalkan Nia. Nia diselimuti tanda tanya besar. Bukankah dia terakhir kali berada di sebuah rumah kosong tua yang dianggap penduduk sebagai rumah angker? Kemudian, aku di mananya? Apakah aku diculik makhluk halus? Nia membatin, dia mengucapkan doa-doa yang dia hafal. Dia mendengar banyak kasus orang bisa diculik oleh makhluk halus. Dia membuka matanya dan tempat itu tidak berubah. Aroma nasi dan sup hangat mengusik indera penciumannya. Belum lagi dia belum sempat makan ketika pulang kerja. Belum lagi dia harus berlari dikejar 2 orang suruhan rentenir. Dia mengelus perutnya yang mulai keroncongan. Apa aku makan saja ya? Nia melihat isi nampan yang begitu menggiurkan. Bahkan ibunya sendiri mustahil bisa masak enak seperti itu. Nia ingin meraih makanan yang ada di nampan dan langsung melahapnya. Tunggu, apa ini benar-benar makanan? Perut yang melilit mengalahkan keraguan Nia. Dia akhirnya menghabiskan seluruh makanan yang di depannya tanpa tersisa. Dia berdiri dan bisa memulihkan tenaganya lagi. Dia berpikir bagaimana caranya untuk keluar dari sini. Dia bingung apakah dia bisa meloloskan diri dari sini. Nia kemudian bangkit, tenaganya sudah sepenuhnya pulih. Dia meraih gagang pintu dan berharap bisa berlari keluar. Tapi sayang, tampaknya pintu terkunci rapat dari luar. Tolong saya, tolong keluarkan saya. Saya akan segera pulang, tolong saya. Teriakan Nia hanya memantul di dalam kamar besar itu, karena tidak ada siapa-siapa di luar. Apa kamu sudah tahu siapa dia? Tanya seseorang kepada 2 orang yang di hadapannya. Dia penduduk sini, bos, rumahnya tidak jauh dari rumah ini. Jawab salah seorang dari mereka. Tolong berikan berkasnya. Entah dari mana, laki-laki itu mendapatkan informasi tentang Nia secara lengkap. Dan juga informasi tentang orang tua dan pekerjaan Nia sekarang. Baiklah, kalian boleh pergi dan mengurus pekerjaan masing-masing. Dan ingat, selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang lain lagi yang masuk dan mengetahui keberadaan kita. Baik, bos. Mereka keluar dari ruangan itu. Laki-laki yang dipanggil bos membuka kacamata yang ada di depannya. Juga sebuah foto Nia yang terpampang di sana. Foto itu lebih jelas daripada apa yang hanya dia lihat di layar monitor. Suara ketukan dari luar menghentikan aktivitasnya. Seorang asisten rumah tangga masuk ke dalam ruangan itu. Dia sudah sadar, Tuan, dan juga dia sudah menghabiskan makanan yang aku berikan kepadanya. Dan sekarang dia berteriak ingin keluar dari sini. Baiklah, kembalilah ke tempatmu, biar aku sendiri yang menanganinya.
Laki-laki itu menyuruh wanita keluar. Dia membuka penutup wajahnya dan menemui Nia. Nia lemas, sepertinya suaranya sudah habis. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarkan dia. Dia hanya tertunduk, lemas, tidak tahu harus berbuat apa, dan sedang berada di mana. Nia kembali bangkit ke tempat tidur dan duduk di sana. Entah mungkin nanti dia bisa minta penjelasan kepada bibi yang tadi memberinya makanan. Laki-laki yang dipanggil dengan tuan keluar dari ruangannya. Dia membuka topeng yang dipakainya dan berdandan seperti orang biasa. Dia langsung menuju ke kamar Nia. Dia ingin melihat bagaimana keadaannya. Dia membuka pintu dan langsung masuk. Nia yang sedang duduk di tempat tidur sangat terkejut. "Maaf, Anda siapa? Dan saya di mana?" Ucap Nia dengan panik. Dia takut kenapa ada laki-laki asing yang masuk ke sana. "Tenanglah, kamu sedang berada di rumahku. Dan aku yang menemukan kamu pingsan di halaman rumahku tadi malam." Ucap laki-laki itu dengan santai. "Tadi malam? Tunggu." Nia berusaha mengingat apa yang terjadi. Apa dia pingsan selama itu? Dan apa sekarang sudah pagi? Nia melihat pakaian yang dipakainya. Tapi bagaimana bisa aku memakai? Nia bingung dengan apa yang dikatakan laki-laki di depannya. "Asisten wanitaku yang menggantikan pakaianmu." "Tapi sekarang saya di mana? Dan siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda menculik saya?" Nia masih belum menyerah. Dia berusaha bertanya dan juga meyakinkan dirinya bahwa dia baik-baik saja. "Tenanglah, saudari Nia Wardani. Anda sedang berada di tempat yang aman." Laki-laki itu duduk di kursi di depan meja rias. Dia kemudian menoleh dan melihat langsung ke arah Nia. "Namaku Daniel, aku pemilik rumah ini." Tapi Nia memperhatikan laki-laki yang ada di depannya. Dia masih muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari Nia. Dia berkulit putih bersih dengan hidung yang mancung. Seperti mustahil ada laki-laki seperti dia yang hidup di lingkungan Nia. "Tenanglah, kamu sebentar lagi akan bisa keluar dari sini. Tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" Nia penasaran. Dia harus secepatnya pulang dan ingin bertemu orang tuanya. Dia tidak tahan lama-lama di sini. "Tergantung." Pemuda itu dengan santainya berbicara. "Aku mohon, aku harus segera keluar dari sini. Aku harus membantu orang tuaku. Please, biarkan aku keluar." Nia memohon. Dia tahu sepertinya pemuda di depannya bukan orang sembarangan. Nia yakin dari penampilannya dia bukan orang biasa. "Terus mengapa kamu bisa masuk ke sini?" Saya tidak tahu, saya hanya meloloskan diri dari mereka." Nia hanya ingat dia dikejar oleh 2 orang yang berusaha akan membawanya. Daniel sebenarnya sudah tahu semuanya, bahkan dia tidak perlu repot-repot keluar karena semua ada yang mengurus. Akan tetapi dia hanya ingin tahu seberapa jauh kejujuran Nia. Apakah dia benar-benar tidak ingat atau dia hanya pura-pura? "Tolong, keluarkan saya dari sini. Orang tua saya harus segera membayar hutang-hutangnya. Kalau tidak, aku akan... Tolong, biarkan aku keluar." Nia tidak melanjutkan pembicaraannya. Percuma juga, mungkin orang di depannya juga tidak akan bisa menolongnya. "Jadi karena itu, kamu dikejar-kejar seseorang." Daniel bahkan sudah tahu nominal yang harus Nia bayar. Tapi dia merasa Nia adalah gadis pemberani yang menarik. "Baiklah, mungkin saja kamu bisa keluar dari sini dengan selamat setelah kita membuat kesepakatan." "Kesepakatan apa? Aku akan melakukan apapun. Yang penting aku harus segera pulang dan menemui keluargaku. Please, aku mohon lepaskan." Sekarang dia tidak punya pilihan lain. Menerobos keluar pun sepertinya percuma. Dia tidak tahu sedang berada di mana dan seperti apa orang yang dihadapinya. "Entahlah, aku akan memikirkannya baik-baik." Daniel bersiap meninggalkan rumah itu.
Tolong saya mohon. Nia hampir putus asa. Kalau Daniel pergi, kepada siapa lagi dia akan bisa dibebaskan? Bibi yang mengantarkan makanan sepertinya tidak ramah. Aku akan memikirkannya, tapi karena kamu sudah berani memasuki kawasan rumah saya, mungkin nanti akan ada konsekuensi atas tindakan itu. Ucapan Daniel membuat Nia bingung. Dia mengatakan sebuah rumah, padahal Nia merasa tidak pernah masuk ke rumah siapapun. Rumah? Nia bergumam dan bertanya kepada diri sendiri, sejak kapan dia memasuki rumah orang lain? Apalagi kalau melihat kamar yang ada di sini, pasti rumahnya jauh lebih bagus. Ya, seharusnya kamu lebih hati-hati agar tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin. Ucapan Daniel membuat Nia semakin bingung. Tapi aku tidak pernah. Nia merasa tidak pernah masuk ke rumah siapapun, apalagi tanpa izin. Andai saja dia ingat apa yang terjadi semalam. Baiklah, aku akan membantu semua masalahmu dan juga aku yang akan mengirimkan syaratnya kepadamu. Daniel pergi meninggalkan kamar Nia. Nia hanya kebingungan mendengar ucapan Daniel. Apa syarat yang dia maksud? Dan rumah siapa yang dimasuki Nia? Sedang ada di mana dia? Apakah dia bisa benar-benar membantuku? Tiba-tiba Nia merasa kepalanya sangat pusing. Nia terbangun, tapi sekarang dia sudah memakai pakaian yang sama saat dia berlari dikejar 2 orang penagih hutang. Nia melihat kakinya lagi. Dia ingat ketika 2 orang itu memaksa Nia mengikutinya. Dia hanya memakai sesuatu yang ada di depan rumahnya. Dia tak sengaja malah memakai sepatu kerjanya yang menghambat dia untuk berlari kencang. Nia bingung, bukankah dia tadi berada di sebuah tempat yang aneh? Bahkan dia bertemu seseorang. Mentari pagi bersinar menerpa wajahnya. Dia merasa hangat. Aneh, dia malah terbangun di sebuah pos kampling tidak jauh dari rumahnya. Nia langsung bangkit. Aneh kalau dia tidur di situ, pasti dia sudah diusir atau sudah sakit semua karena hanya beralaskan tikar tipis di atas lantai yang dingin. Nia teringat ibunya, dia langsung berlari menuju rumahnya. Dia tahu orang tuanya pasti sangat khawatir. Bu, ini Nia. Nia mengetuk pintu karena pagi itu masih tertutup rapat. Seorang wanita tergesa-gesa membuka pintu depan setelah sebelumnya meninggalkan pekerjaannya. Nia, kamu tidak apa-apa, Nak? Ibunya memeluk Nia. Dia sudah khawatir kalau terjadi sesuatu dengan Nia apabila mereka membawa Nia. Iya, Nia berhasil meloloskan diri dari mereka, Bu. Tapi ibu takut kalau mereka kembali lagi dan membawa kamu, Nia. Wanita itu khawatir kalau mereka kembali. Dia langsung menutup pintu depan. Bapak kemana, Bu? Bapak kamu sudah pergi pagi-pagi sekali. Dia ingin secepatnya mendapatkan uang untuk menebus kamu, Nak. Nia begitu sedih dengan kondisi keluarganya. Sekarang dia juga harus segera mendapatkan banyak uang untuk melunasinya. Dia tidak mau terus-terusan hidup dalam keadaan tidak tenang. Ibu jangan khawatir, Nia juga akan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk segera melunasinya, Bu. Ucap Nia, dia akhirnya bisa duduk dengan tenang di rumahnya. Seandainya ibu bisa melahirkan adikmu secara normal, seperti ibu melahirkan kamu, pasti semua ini tidak akan terjadi, Nak. Kita masih bisa hidup dengan tenang. Wanita itu sedih, teringat kembali beberapa waktu yang lalu, bagaimana mereka sangat kesulitan mencari uang. Sudahlah, Bu, jangan terlalu dipikirkan, biar Nia sama bapak yang memikirkannya. Ibu fokus menjaga kesehatan dan menjaga adik saja. Jangan mengkhawatirkan yang lain. Nia tahu, pasti berat wanita seusia ibunya kembali merawat seorang bayi dengan usianya yang sekarang. Suara tangisan bayi pecah sehingga wanita itu kembali ke kamar, menenangkan anak lelakinya. Sementara Nia melihat jam dan masih ada waktu untuk kembali bekerja. Dia harus cepat sebelum Wida datang menjemputnya.
Nia akan bersiap, akan segera mandi dan berganti pakaian. Di dalam kamarnya dia tidak sengaja merogoh saku celana yang dipakainya. Dia sangat terkejut. Bagaimana bisa dia menemukan setumpuk uang di dalamnya? Dan siapa yang memberikannya? Nia takut dan lemas. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi tadi malam. Nia terbangun di sebuah tempat yang asing. Tapi di manakah itu? Apa dia benar-benar mengalaminya? Daniel berada di sebuah ruangan kerja. Dia memanggil seseorang. Wanita yang dia suruh untuk membereskan Nia. Wanita yang sudah bertahun-tahun ikut dengannya, bahkan jadi orang kepercayaan Daniel. Bagaimana dengan gadis itu? Tanya Daniel penasaran, walaupun dia sudah melihatnya dari monitor, tapi dia tidak bisa melihat Nia dari dekat. Saya rasa dia sudah kembali ke rumahnya pagi ini. Baiklah, kita akan membiarkan dia sebentar. Daniel melihat lagi video tentang Nia. Dia semakin penasaran dengan gadis itu. Nia, ayo cepetan, Wida sudah menunggu di depan. Teriakan ibu membuyarkan lamunan Nia. Dia cepat-cepat memasukkan uang itu ke almari baju yang ada di kamarnya. Iya bu, sebentar. Nia menyambar satu baju seragamnya. Dengan cepat melihat cermin dan memoles sedikit make up di wajahnya. Nia segera keluar agar Wida tidak lama menunggu. Wida melewati jalan di depan rumah itu. Nia melihatnya ketika pagi hari mereka tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda ada kehidupan maupun orang yang masuk ke dalam rumah itu. Rumput liar tetap dibiarkan seperti biasa. Rumah itu juga tampak kotor dan berlumut. Nia menepis pikiran bahwa dia pernah berada di dalam rumah itu. Tapi apa benar yang pernah dia alami? Atau hanya sebuah mimpi? Setelah lelah melayani pembeli, ada jeda waktu 1 jam untuk makan siang. Wida mengajak Nia ke warung bakso yang terdekat dengan toko tempat mereka bekerja. Nia, kamu kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Enggak ada apa-apa kok. Aku lihat dari tadi kamu tuh seperti orang linglung tahu. Celingak, celinguk, gak jelas. Iya, aku biasa aja kok. Nia berusaha menutupi kegundahannya di depan Wida. Tapi Wida juga sahabat satu-satunya yang bisa dia percaya. Jadi kamu mikirin masalah hutang orang tua kamu ya? Sorry ya Nia, aku gak bisa bantu kalau masalah itu. Wida ingat beberapa hari yang lalu Nia pernah bercerita alasan dia begitu bersemangat bekerja. Bahkan dia rela melakukan pekerjaan yang lain. Bahkan dia tetap sabar ketika dimaki customer atau atasan. Nia tidak pernah sedikit pun mengeluh. Baginya pekerjaan itulah satu-satunya sumber yang bisa sedikit meringankan beban orang tuanya. Nia juga sedikit menabung untuk masa depannya. Tapi dia sering tidak kebagian uang karena harus membantu kebutuhan keluarganya juga. Aduh, bukan masalah itu sih. Tapi ada deh yang lain. Tapi terima kasih loh, kamu selalu support aku. Nia menyantap makanannya karena masih ada setengah hari lagi yang harus dia lewati dengan menghabiskan tenaga. Ya sudah, kembali yuk ke toko, takut nanti terlambat. Sebuah mobil mewah parkir di depan toko. Nia dan Wida tidak curiga siapa pemiliknya. Tapi setelah itu ada seseorang keluar dari sana. Para karyawan yang lain langsung menyambutnya. Nia heran siapa dia. Bahkan manajer yang langsung berbicara dengannya. Nia dan Wida mempercepat langkahnya agar mereka tidak terlambat. Semakin dekat, Nia melihat dengan jelas siapa laki-laki itu. Memang belum pernah dikenalnya, tapi melihat dia dari dekat, Nia merasa pernah bertemu, tapi entah di mana. Nia kemudian bergabung dengan karyawan yang lain. Laki-laki itu berjalan di depan mereka. Kemudian dia seperti melihat Nia dan tersenyum tipis. Laki-laki itu hanya mampir sebentar, tampak berbicara dengan manajer, kemudian langsung kembali ke mobilnya. Dia memakai kacamata hitam, tapi Nia merasa seperti pernah melihatnya. Nia, aku gak nyangka ternyata dia ganteng banget loh.
Wida berbisik di samping Nia. Memangnya dia siapa sih? Nia penasaran karena dia datang hanya begitu singkat. Kamu gak tahu kalau dia pemilik toko ini juga. Mata Wida membulat ketika tahu Nia sudah bekerja tapi tidak tahu pemiliknya. Ya kan aku baru pertama lihat. Lagian yang ngurus toko kita kan bos Rian. Ucap Nia polos karena yang dia tahu yang mengurus toko adalah bos Rian. Dia cuma manajer di sini dan Pak Daniel itu pemilik toko kita. Sebentar, apa kamu bilang? Pak Daniel? Iya, tapi dia sangat misterius. Belum pernah sekalipun dia ngobrol, apalagi senyum kepada orang lain selain bos Rian. Dia juga beberapa kali aja mampir. Dan yang aneh, tidak ada yang pernah tahu siapa dan di mana dia tinggal sebenarnya. Wida sedikit menjelaskan, tapi entah dari mana dia mendapat informasi seperti itu. Kamu tahu dari mana? Nia semakin penasaran. Kenapa orang yang dia sebut dengan Pak Daniel menatap dirinya, padahal dia juga belum pernah bertemu. Aku pernah nanya sama karyawan yang sudah lama di sini. Wida berbisik agar mereka tidak dicap sebagai penggosip. Sudah yuk kembali kerja. Nia mengingat lagi nama Daniel. Tidak salah lagi, dia pasti orang itu. Tapi apa waktu itu aku tidak bermimpi? Nia terus tenggelam dalam pikirannya. Entah mengapa Daniel tiba-tiba iseng ingin ke tokonya yang dipegang oleh Rian. Rian adalah salah satu orang kepercayaan Daniel. Dia menyuruh salah satu anak buahnya menyelidiki Nia, dan dia menemukan tempat kerja Nia. Daniel tersenyum, dia sangat hafal dengan tempat itu. Entah kapan terakhir kali dia ke sana. Dia hanya sesekali ngobrol dengan Rian. Daniel sama sekali tidak peduli dengan penjualan atau laporan keuangan atau apapun. Baginya toko itu hanya sebuah unit usahanya yang tidak terlalu penting. Rian sudah menghandle semuanya dan dia terima beres. Daniel langsung melesat ke toko yang dihandle oleh Rian. Dia melihat sekeliling, dia melihat Nia. Di sana ada perasaan sedikit lega bahwa Nia sekarang dalam keadaan baik. Bahkan dalam seragam sebuah brand, dia terlihat cantik. Pak Daniel, silakan masuk. Rian menyambut Daniel di depan toko dan langsung membawa Daniel ke ruangannya. Daniel membuka kacamatanya. Di dalam sini dia bisa melihat Nia dengan jelas, walaupun tidak bisa melihat dari luar karena ada pembatas kaca. Rian kemudian sibuk mengurus tentang laporan toko dan akan menunjukkan kepada Daniel. Pak Daniel, ini adalah... Rian ingin menyerahkan sebuah berkas di depan Daniel. Daniel menangkisnya. Kerja bagus, pertahankan. Rian hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah laku bosnya. Dia bahkan belum tahu apa maksud kedatangan Daniel yang tiba-tiba kembali. Daniel memakai kacamatanya lagi dan berlalu menuju mobil yang diparkir di depan. Dia bisa melihat Nia secara sekilas. Aneh, Daniel belum pernah merasakan begitu penasaran dengan seseorang, apalagi dia hanya seorang biasa. Nia, kamu ngelamun? Enggak kok, ayo cepetan pulang. Nia langsung memakai helm dan duduk di boncengan belakang milik Wida. Maafin tadi malam ya, aku jadi terpaksa nurunin kamu di jalan. Padahal kan kamu harus ngelewatin tuh rumah angker sebelum ke rumah. Gak apa-apa kok, sekalian biar aku bisa olahraga. Tapi gak terjadi apa-apa kan sama kamu? Kamu tidak ngelihat sesuatu kan di sana? Wida penasaran karena rumah yang dilewati Nia sudah terkenal sangat angker. Bahkan beberapa orang menyebut kalau ada penampakan. Nia jadi teringat kejadian tadi malam. Dia tidak tahu di mana dan apakah itu nyata atau mimpi. Bahkan hari ini dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan Daniel. Apakah yang dia temui? Apakah benar dia orang yang sama? Tapi bagaimana mungkin dia terbangun di pos dekat rumahnya? Enggak kok, aku kan anak baik, mana ada hal begituan.
Nia merasa mungkin belum saatnya dia bilang ke Wida. Dia pasti akan dicap sebagai ratu halu, apalagi kalau sampai dia bilang ketemu dengan Pak Daniel. Wida pasti akan terkekeh dan meledeknya habis-habisan. Tapi siapakah sebenarnya Pak Daniel? Apakah benar Nia bertemu dengannya malam itu? Kalau iya, di mana? Tapi kalau tidak, mengapa Pak Daniel sekilas melihatnya? Apakah artinya dia mengenali Nia? Kamu jadi pulang gak sih Nia? Akhirnya Nia bisa sedikit mengistirahatkan badannya di tempat tidur. Dia hanya menyelonjorkan kakinya sambil memijitnya sendiri. Karena hampir setiap hari berdiri. Untungnya Wida bisa mengantarkan sampai di depan rumah. Jadi tidak perlu berjalan kaki untuk pulang. Nia bahkan mengabaikan ibunya yang menggedor pintu dari luar. Nia, ayo makan dulu. Iya Bu, nanti Nia mau ganti baju dulu. Nia malah beristirahat sejenak. Dia terlalu banyak pikiran untuk makan. Benarkah aku pernah bertemu dengan Pak Daniel sebelumnya? Nia bergumam sendiri. Dia kembali mengingat uang yang dia temukan di saku celananya ketika bangun kemarin pagi. Dia perlahan mendekati almarinya. Dia mengangkat tumpukan baju karena Nia ingat tadi pagi telah menyimpannya di sana. Nia masih mengingat kalau malam itu dia berada di suatu tempat yang sangat asing. Apakah dia hanya mimpi? Nia perlahan mencarinya. Ternyata uang itu masih ada di sana, di sebuah amplop coklat yang ada di bawah tumpukan bajunya. Nia perlahan membukanya. Dia terbelalak melihat betapa banyaknya lembaran merah yang ada di dalamnya. Apa? Nia bahkan saking terkejutnya langsung berteriak dan mengundang perhatian dari ibunya. Ada apa Nia? Tidak apa-apa Bu, ucap Nia. Dia kembali mengamati uang itu. Dari mana dia mendapatkannya? Sekarang dia mengingat kembali peristiwa di mana dia berada di dalam sebuah rumah. Dia ingat dia benar-benar bertemu dengan Pak Daniel dan dia mengajukan persyaratan. Apakah benar kalau ini adalah uang dari dia? Kalau begitu aku harus mengembalikannya. Aku tidak mau bernasib sama dengan ketika orang tuanya meminjam uang mereka. Akan semena-mena. Nia membulatkan tekad untuk mengembalikannya. Tapi bagaimana aku bisa bertemu dengan Pak Daniel? Tiba-tiba suara ketukan pintu berubah jadi gedoran terdengar. Ketika suara laki-laki mengunjungi rumah Nia. Ibunya Nia langsung bergegas ke depan membukakan pintu. Selamat malam Nyonya, bagaimana? Apakah Nyonya sudah menyiapkan uangnya? Kemarin kami gagal membawa putri Nyonya. Jadi juragan kami akan menggandakan lagi bunga uangnya. Laki-laki yang kemarin datang lagi ke rumah Nia. Ibu hanya gemetaran, sementara ayah Nia belum pulang dari mencari penghasilan tambahan. Entah apa, yang penting bisa secepatnya mengumpulkan uang. Maaf Pak, kami akan secepatnya melunasinya. Kami mohon, kami minta waktu kembali. Ibu Nia memohon kepada mereka. Bahkan air mata menetes di kedua pipinya. Karena dia benar-benar sedang tidak memegang uang sepeser pun. Karena habis untuk kebutuhan sehari-hari. Kami sudah banyak memberikan waktu untuk Anda. Jangan Pak, saya mohon Pak. Laki-laki itu dengan bengis akan masuk ke dalam rumah. Kami akan mengobrak-ngabrik rumah ini. Siapa tahu kalian menyembunyikan sesuatu dari kami. Nia mendengar keributan di luar, langsung keluar, membantu ibunya untuk berdiri. Sudah ada di rumah kamu rupanya. Baiklah, kamu saja yang ikut kami sebagai jaminan. Tidak, aku tidak sudi ikut kalian. Ini ambillah dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Ucap Nia sambil menyodorkan amplop coklat yang dibawanya kepada mereka. Mereka sedikit kaget, namun kemudian menghitung jumlah di dalamnya dan tersenyum. Begitu dong anak manis, jadi kami tidak perlu lagi bolak-balik kemari. Baiklah, ayo pergi dari sini. Ibu tidak apa-apa kan? Nia membantu ibunya berdiri. Untung adik bayi Nia terlalu pulas sehingga tidak terbangun ketika mendengar keributan.
Ibu tidak apa-apa. Kamu dapat uang dari mana, Nia? Ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk melakukan hal yang tidak baik, Nia. Nia mengajak ibunya duduk. Dia berpikir sejenak bagaimana bisa meyakinkan ibunya. Padahal dia belum lama bekerja. Mengatakan hal yang sebenarnya, pasti ibunya tidak percaya. Maaf Bu, Nia terpaksa meminjam ke bos Nia. Nia tertunduk, hanya itu yang bisa Nia katakan untuk menghindari kecurigaan ibunya. Bagaimanapun Nia tidak mungkin mengatakan kalau ada seseorang yang membantunya, karena ibunya pasti bertanya lebih jauh lagi. Tapi bagaimana kamu bisa meminjam sebanyak itu, Nia? Bagaimana kamu mengembalikannya? Nia akan bekerja keras, Bu. Jadi setiap bulan bos Nia akan memotong sedikit gaji Nia untuk mencicilnya. Jadi ibu tidak usah khawatir. Tapi Nia minta maaf kalau mungkin setelah ini Nia tidak bisa memberikan uang banyak ke ibu. Seharusnya kamu tidak mengalami hal seperti ini, Nia. Seharusnya kami yang akan membahagiakan kamu, Nak. Ibu sudah melakukan banyak hal buat Nia, bahkan sudah merawat Nia sampai sejauh ini, Bu. Ayah Nia melihat dua preman penagih hutang keluar dari rumahnya, tapi kini mereka tampak bahagia. Sampai mereka tak melihat ayah Nia yang bahkan berdiri tidak jauh dari mereka. Ayah Nia segera pulang untuk memastikan semua baik-baik saja. Apakah mereka akan membawa Nia kembali, Bu? Dia bergegas kembali ke rumah. Dia takut kalau mereka berhasil membawa Nia, maka akan lebih sulit bagi mereka menebusnya, karena pasti mereka akan membuat bunga hutangnya semakin banyak. Dia mengetuk pintu depan dengan tergesa-gesa. Ibu Nia membukakan pintunya karena takut kalau bayinya terganggu. Bu, apakah mereka baru saja dari sini? Tanpa basa-basi, ayah Nia langsung menanyakan perihal dua preman yang baru saja berpapasan dengannya. Di mana Nia? Apakah mereka membawa Nia pergi, Bu? Tidak, Pak. Mereka tidak akan kembali lagi ke sini. Bagaimana bisa? Bukannya kita belum bisa membayar hutang-hutang kita kepada mereka, Bu? Nia telah membayar semuanya, Pak. Bagaimana dia membayar, sedangkan Bapak tahu gajinya tidak seberapa? Nia bilang dia meminjam kepada bosnya, Pak, dengan sistem potong gajinya. Tapi Bu, tidak seharusnya Nia yang membayarnya. Biar Bapak saja yang mencarikannya. Ayah Nia merasa bersalah karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum cukup untuk membayarnya. Di kamar Nia berpikir, bagaimana kalau apa yang dialaminya adalah bukan mimpi? Dia melihat uang itu begitu nyata. Apakah dia benar-benar menemui seseorang pada malam itu? Dia ingat kalau orang yang meminjamkan uang itu memberikan sebuah syarat. Tapi apa? Bagaimana bisa dia membayarnya? Sedangkan dia sendiri tidak tahu apa dan bagaimana cara menemukan rumah ataupun orang itu. Kamu sementara akan terus mengawasinya, dan mungkin secepatnya aku akan memintamu untuk membawanya ke sini, ucap Daniel kepada seseorang yang ada di depannya. Baik, Bos. Laki-laki itu menjawab singkat. Dia memperhatikan Daniel. Daniel sebenarnya seumuran dengannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan fakta kalau Daniel mempunyai andil yang sangat besar dalam perjalanan hidupnya. Dia juga sering merasakan kasihan bagaimana perjalanan hidup Daniel. Oleh karena itu, dia mau mengabdikan dirinya untuk Daniel. Apakah bos memerlukan sesuatu yang lain? Tidak, Bima, kamu sekarang bisa istirahat. Nanti akan aku katakan kalau ada rencana selanjutnya, ucap Daniel kepada Bima. Baik, Bos, tapi kan Bima masih ingin mendengar apalagi yang diminta Daniel. Tapi Daniel memberikan isyarat dengan tangan untuk segera pergi. Bima tahu apa yang diinginkan Daniel ketika dia ingin sendirian. Bima pergi meninggalkan ruangan Daniel. Daniel melihat salah satu foto di mejanya. Dia mengingat kembali bagaimana anak kecil hitam dan kurus itu adalah Bima. Daniel adalah anak satu-satunya dari keluarga yang sangat kaya.
Daniel ingin bermain seperti teman yang lain, tapi orang tua Daniel jarang mengizinkannya untuk keluar rumah. Daniel yang merasa sangat kesepian, diam-diam pergi keluar sendiri. Saat itu usianya masih 10 tahun. Yes, akhirnya aku bisa keluar. Daniel melompati pagar dan telah melewati beberapa penjaga. Dia langsung berlari kemanapun dia mau. Dia adalah anak yang ingin bebas. Daniel berlari menuju ke tempat yang selama ini dia mau. Dia terus berlari ke hutan, berusaha memanjat pohon, tapi tidak bisa. Dia terus berlari melihat indahnya matahari, mencium aroma daun yang menghijau, dan mendengar suara gemericik air. Dia mendekati sumber suara itu. Ternyata sebuah hamparan sungai yang mengalir dengan sangat jernih, disertai dengan bebatuan yang berserak, namun memancarkan sebuah harmoni keindahan. Daniel tidak berpikir panjang karena air itu sangat jernih, menggoda dirinya untuk menjeburkan diri. Daniel senang ketika merasakan sensasi air yang membasahi tubuhnya. Dia sudah tidak mengingat bagaimana orang-orang panik dan mencarinya. Yang dia tahu, dia merasa bebas, menikmati alam yang indah. Daniel tidak tahu apa yang mengancam jiwanya. Air yang kelihatan tenang ternyata sangat dalam. Daniel berusaha menggapai tepian, tapi tidak berhasil. Malah air semakin menyedotnya masuk ke dalam. Daniel memejamkan mata. Maafkan aku, ayah, ibu, mungkin kalian akan selamanya tidak bisa melihatku. Sekeras dia berusaha, tapi tetap tidak bisa menggapai tepian. Ketika Daniel sudah putus asa, dia merasakan ada seseorang yang memegangnya, menariknya keluar dari sungai. Mereka merebahkan diri di tepi sungai. Bangun, apa kamu tidak apa-apa? Daniel sampai terbatuk-batuk. Daniel melihat seseorang seusianya, hanya memakai celana pendek dan tidak berpakaian. Kamu tidak apa-apa? Dia bertanya lagi. Kali ini Daniel merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dia mengingat lagi awal pertemuan dengan Bima. Mengetahui semua itu, orang tua Daniel memanggil Bima dan mengizinkan Bima menjadi teman bermain Daniel. Mereka juga menanggung seluruh biaya sekolah Bima. Bima adalah anak miskin yang tinggal tidak jauh dari hutan. Dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar. Tapi bukan hanya membiayainya, keluarga Daniel juga menerima orang tuanya untuk bekerja. Setelah itu kondisi keluarganya semakin membaik. Apa? Bagaimana dengan Daniel, Pak? Suara terdengar dari kamar orang tua Daniel. Aku sudah berusaha membereskan masalah ini, tapi gagal. Bahkan kita bisa saja kehilangan segalanya, ucap ayah Daniel. Tapi apakah tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan perusahaan kita, Pak? Papa juga enggak nyangka dia akan mengkhianati Papa. Padahal dia sudah bertahun-tahun mengenal Papa. Aku tidak menyangka kalau mereka tega melakukan ini terhadap Papa. Sayup terdengar di telinga Daniel, perdebatan kedua orang tuanya. Apakah artinya dia akan kehilangan sesuatu? Apakah yang sedang terjadi dengan perusahaan ayahnya? Daniel waktu itu menginjak usia SMA. Ketika dia mendengar untuk pertama kali orang tuanya berdebat. Walaupun dia tidak tahu apa permasalahannya, pasti tidak lama lagi dia akan mengetahuinya. Apa yang terjadi dan apa yang direncanakan oleh papanya. Ya, orang tua Daniel mengalami kebangkrutan. Dan ternyata disebabkan oleh saudaranya. Dan naasnya tidak cukup dengan menghancurkan bisnisnya, tapi kedua orang tua Daniel juga disantet sampai mereka meninggal dunia. Sebelum ajalnya menjemput, Daniel yang sebatang kara dan sudah tak punya apapun. Daniel diminta untuk menempati rumah sengketa itu. Sebenarnya bukan sengketa, cuma memang saudara-saudaranya yang serakah,
padahal sudah dikasih bagian sama rata. Akhirnya Daniel menempati rumah itu dengan diam-diam karena dia tidak mau ada huru-hara. Sampai akhirnya dia bisa sesukses seperti sekarang. Nia nekat akan menemui orang yang memberinya uang itu. Nia memberanikan diri ke rumah angker itu karena Nia tidak mau mati penasaran. Sampailah dia di depan rumah angker itu. Tanpa disangkanya, rumah itu dibuka oleh seseorang. "Bibi, berarti benar, saya tidak mimpi, Bi. Saya ingin bertemu Pak Daniel, Bi. Tolong temukan saya dengannya, Bi." Suruh dia masuk, Bi. Terdengar suara seseorang, lelaki dari belakang. Ya, itu adalah Pak Daniel. "Ada apa kamu kesini?" Singkat cerita, akhirnya mereka ngobrol. Entah kenapa Daniel merasa nyaman dengannya. Intinya yang mereka obrolkan, memang benar uang itu dari Daniel. Daniel tidak meminta dikembalikan atau apapun. Yang terpenting, Nia harus merahasiakan tentang pertemuannya dengan dirinya di rumah angker tersebut. Anggap tidak ada sesuatu yang terjadi antara dirinya dan rumah angker tersebut. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.